Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah yang melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya?
berwangun di atas jubahku, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia.
Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Mereka mengecapnya. Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata,
Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah sengsara tadi kita mendapatkan bahwa Yesus tidak banyak berbicara, tidak banyak menjawab. Ia mengatakan hanya apa yang sungguh penting dan sesuai dengan misinya. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias, Anak Allah yang hidup? Secara implisit Yesus mengiyakan. Padahal kalau ia mau, ia bisa berkata tidak, dan ia bisa pulang, bisa keluar dari ruang sidang itu, ia bisa bebas. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ia memilih menjawab iya dan berani menanggung segala konsekuensi dari jawaban iya itu. Dan konsekuensinya tidak main-main. Konsekuensinya adalah salib. Konsekuensinya adalah nyawanya sendiri, hidupnya sendiri. Tawaran keselamatan kekal dengan mengikutinya ternyata ditolak oleh manusia. Ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia yang amat dikasihinya itu. Tetapi apa yang dia dapatkan? Penolakan, cemoohan orang-orang Yahudi, tamparan, tendangan, pukulan, penderaan, pemahkotaan duri, dan lain sebagainya, penghinaan-penghinaan. Dan akhirnya penyaliban Yesus sampai wafat di salib menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Penolakan itu semakin memuncak hingga ia mengatakan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan diri kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Kita adalah orang manusia-manusia yang mudah sekali untuk berubah, seperti orang-orang Yahudi yang pada saat tertentu berteriak Hosana, Hosana, putra Daud. Tetapi tidak lama setelah itu ganti teriakan itu menjadi salibkan dia, salibkan dia. Kadangkala kita begitu tekun, begitu mendalam di dalam iman kita, berdoa ini, berdoa itu, ziarah ini, ziarah itu, novena dan seterusnya. Tetapi tidak lama setelah itu kita menjadi orang-orang bagian dari orang-orang Yahudi yang juga berteriak salibkan dia, salibkan dia. Maka mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas kerapuan-kerapuan diri kita itu. Dan saat ini belumlah terlambat. Tuhan selalu menaruh belas kasih kepada kita semua. Tuhan selalu menawarkan kedamaian di dalam diri kita, mendamaikan diri kita dengan Allah yang dirusak karena dosa-dosa kita. Mari kita sambut tawaran istimewa, tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus kepada kita dengan berlaku kudus di hadapannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan tawaran belas kasih Allah itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda-sabda Tuhan dan merenungkan kisah sengsara Tuhan, sekarang mari kita perbarui kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa,
tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah pencobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memangkul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan, mari kita sampaikan doa-doa, intensi-intensi pribadi, keluarga, atau titipan-titipan saudara-saudari kita yang minta kita doakan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan puteri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Sebab itu bersama para malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, terlebih seluruh umat-Mu di paroki kami ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan rasa syukur, doa, harapan-harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bebaskanlah
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja. Lain-lain, jadwal Pekan Suci dapat dibaca di buku panduan atau di banner depan gereja. Paroki Keluarga Kudus Atmodirono akan menyelenggarakan kursus evangelisasi pribadi yang ke-6. Pengumuman dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di depan gereja dan di sekretariat paroki. Selama Trihari Suci, parkir sepeda motor di bawah gedung Kristiani, sedangkan parkir mobil sepanjang Jalan Atmodirono dan halaman SMK 3. Akses masuk kendaraan melalui Jalan Ahmad Yani karena akan dibuat satu arah menuju Jalan Singosari. Telah diterima pengumuman dari SMA Kebondalem tentang penerimaan peserta didik baru. Isi pengumuman selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Perkawinan. Untuk pengumuman yang kedua, Saudari Teresa Amanda Verna Setiawati dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pandean Lamper dengan Saudara Aloysius Chandra Gunawan Atmaja dari Paroki Santo Paulus Sendangguo. Saudara-saudari yang mengetahui halangan akan perkawinan ini dimohon dengan hormat untuk menghubungi Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki Pekan Suci, dan selama Pekan Suci kepada kita disediakan berbagai macam simbol, tindakan-tindakan simbolik yang sangat kaya di dalam gereja Katolik. Bisa dilambangkan dengan berbagai macam simbol yang kita akan ikuti bersama, yang selalu berubah-ubah. Sekarang misalnya pakai daun palma, simbol utama. Kemudian kamis putih, warnanya sudah berubah, warna liturgi. Lalu Jumat Agung, suasananya juga sangat berbeda. Lalu berikutnya malam Paskah sudah sangat berbeda lagi, dan nanti puncaknya Minggu Paskah, perayaan Paskah kita. Dan di sana ada begitu banyak simbol-simbol di dalam gereja kita. Maka saya mengajak kita semua untuk melihat simbol-simbol yang digunakan di dalam gereja, di dalam perayaan-perayaan selama Pekan Suci itu. Supaya apa? Supaya Pekan Suci kita, hari-hari raya kita tidak berlalu begitu saja tanpa ada maknanya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terlebih para petugas yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik selama perayaan ini maupun sebelumnya, para pendekor yang sudah melaksanakan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pelayanan-pelayanan Anda semua. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkat-Nya untuk keluarga, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, juga permenungan-permenungan kita selama pekan suci ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.